Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata, azab memakan harta saudara. Tidak semua orang percaya dengan istilah azab, sampai orang itu mengalaminya sendiri. Setidaknya itu yang dirasakan Adi, 45 tahun. Anak pertama dari 5 bersaudara. Sebab semasa muda, ia menghabiskan seluruh harta warisan orang tua. Bukan hanya harta miliknya, namun termasuk harta yang seharusnya menjadi hak keempat saudaranya. Kisruh ini terkuak ketika keponakan Adi menuntut hak orang tua mereka. Anak dari adik-adik Adi mendaftarkan gugatan hak warisan melawan Adi di pengadilan agama. Menyikapi hal ini, Adi tentu bertunduk malu dan sangat menyesal, sebab perbuatan rakusnya ini membuat Adi hidup sendiri. Bukan hanya ditinggal keluarga besar, namun ia pun ditinggal 5 istrinya. Bukan ditinggal pergi atau cerai, tapi ditinggal meninggal dunia. Setiap saya menikah, istri selalu meninggal karena penyakit. Ini azab atas perbuatan saya di masa lalu. Saya sangat menyesal, kata Adi. Tapi begitulah nasib yang menimpa Adi saat ini. Ia terpaksa menjalani masa tua dengan sepi. Sekarang saya tinggal sendirian. Rumah saya sampai reot, gak pernah dibetulin. Uang dari mana? Yang ada kan cukup untuk buat makan saja, kata Adi. Adi juga tidak sempat memiliki anak. Beberapa kali istri mengandung selalu keguguran. Sudah begitu, sang istri meninggal dunia karena sejumlah penyakit. Dokter bilang kanker, tapi gejalanya komplikasi, tutur Adi. Berdasarkan pengakuan Adi, ia menghabiskan harta para adik karena tidak kuat akan godaan. Ia selalu tidak puas hanya memiliki harta pemberian orang tua. Ia pun ingin menguasai harta adik-adiknya. Saya memang tergoda. Ayah kan mempercayakan saya untuk membagi-bagikan harta sesuai surat wasiat. Karena itu, sertifikat diberikan semua kepada saya. Karena ingin uang cepat, satu persatu saya jual. Sebagai pemborong, ayah Adi memang kaya raya. Ia memiliki banyak tanah dan sawah di mana-mana. Karena itu, seharusnya 4 adik dan Adi bergelimang tanah di beberapa lokasi. Namun tidak satu pun yang menjadi hak mereka hingga akhir hayat. Menurut Adi, ini semua karena ketidakmampuannya menerima perubahan pola hidup ketika menjelang remaja. Ini ketika ayah Adi meninggal dunia. Ekonomi keluarga merosot drastis. Waktu ayah meninggal, uang jajan saya dipangkas habis. Biasanya saya traktir orang. Ini untuk makan sendiri saja susah, tuturnya. Adi juga terbiasa diagung-agungan para gadis di sekitarnya. Karena itulah, ia sulit kehilangan sensasi dipuja para gadis. Saya malu, jadinya saya tidak terima kalau ada keluarga kami yang jatuh miskin. Tentang bagaimana ia menjual hak warisan para adik, itu ia pelajari dari ibunya. Ketika itu, sang ibu beberapa kali menjual sejumlah tanah kepentingan pendidikan Adi dan keempat adiknya. Saya dan 4 adik berhasil lulus sekolah sampai SMA. Sejak SMP, modal sekolah itulah dari menjual tanah-tanah warisan. Dari situ saya belajar bagaimana menjual tanah warisan, tutur Adi. Pengalaman pertama, Adi menjual harta warisan.
ketika sang ibu telah meninggal dunia. Ketika itu, ia duduk di bangku SMA. Ia mulai menjual satu persatu harta warisan untuk kepentingan sekolah Adi dan adik-adiknya. Hal ini jadi keterusan. Adi menjual tanah untuk mengeroyok oknum pejabat agar dirinya diterima jadi PNS. Adi pun menjual harta bukan miliknya ketika hendak menikah dengan istri pertama. Namun seperti yang diceritakan di awal, Adi ditinggal meninggal istri pertama. Begitu pula istri kedua sampai keempat. Waktu mereka sakit, saya jual tanah-tanah milik mereka untuk biaya pengobatan. Selain karena biaya obat, para istri yang dinikahi Adi relatif banyak menuntut ini dan itu, alias materialistis. Gara-gara hal tersebut, Adi juga banyak menjual tanah yang seharusnya menjadi hak keempat adiknya. Sekarang, kata Adi, tanah-tanah warisan orang tua ditinggal beberapa petak sawah. Rencananya, tanah-tanah itu akan ia serahkan kepada keponakan yang saat ini tengah memperkarakannya. Sudah saatnya saya memberikan hak adik-adik saya. Walaupun terlambat, setidaknya saya bisa mengurangi dosa-dosa saya, katanya. Menurut Adi, ia telah kenyang dengan azab karena menjual harta milik saudara kandungnya. Kini, ia tengah berusaha bertobat dan mendalami agama. Sekarang, saya sering ikut pengajian di masjid. Apapun yang nanti terjadi ke depan, biar Allah yang menentukannya. Wallahu a'lam bishawab.